Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali bersama kami di program seputar Parepare Peduli. 3 rangkaian berita telah kami siapkan untuk Anda. Dan bersama saya Rahma Rahimira, inilah seputar Parepare Peduli selengkapnya. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat gelar penyuluhan bahasa Indonesia di Kota Parepare. Stain gelar workshop tata persuratan dan kearsipan. Direktur Gaken Holding Company Hirauki tanam pohon di Parepare. Bersama berita pertama di hari ini, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Parepare mengadakan penyuluhan bahasa Indonesia bagi guru non-bahasa tingkat SLTP ke Kota Parepare. Ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses belajar mengajar. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Parepare mengadakan penyuluhan bahasa Indonesia bagi guru non-bahasa tingkat SLTP se-Kota Parepare. Acara ini diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Kota Parepare Jumat 15 Mei lalu. Penyuluhan bahasa Indonesia bagi guru non-bahasa yang dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Sulselbar di Aula Diknas Kota Parepare berjalan dengan baik dan diikuti ratusan guru non-bahasa se-Kota Parepare. Tampak para guru sangat antusias untuk mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh para pemateri dari Balai Bahasa Provinsi Sulselbar. Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, Dr. Andes Adri MPD, saat ditemui mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini adalah penyuluhan bahasa untuk guru non-bahasa Indonesia tingkat SMP, karena guru non-bahasa dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu diberikan penyuluhan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam proses belajar mengajar di kelas. Para guru non-bahasa Indonesia berbeda dengan mereka yang memang guru bahasa Indonesia karena setiap hari bergelut dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan kami di Parepare ini adalah penyuluhan untuk guru non-bahasa Indonesia, khususnya guru SMP. Karena kita tahu bahwa guru non-bahasa dalam mengajarkan mata pelajaran dalam proses pembelajaran di kelas itu menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu kami menyentuh para bapak, ibu peserta agar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam proses mengajar di kelas. Nah, kenapa mestinya harus guru non-bahasa? Karena guru bahasa Indonesia kita sudah yakin, sudah percaya bahwa bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia itu setiap hari bergelut dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk guru non-bahasa kami tertutup untuk menyuluhnya karena pertama mereka belajar bahasa Indonesia pada saat masih berada di bangku kuliah. Mungkin kurang lebih 5 atau 10 tahun yang lalu sebagian mereka sudah lupakan. Oleh karena itu kami berikan materi-materi tentang ejaan, kalimat, paragraf, dan surat menyurat. Lebih jauh, Adri juga mengatakan dengan adanya penyuluhan ini, para guru nantinya dapat menerapkan di sekolah masing-masing, sehingga para siswa dapat mencontoh bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik di sekolah masing-masing. Dan selanjutnya, pemirsa, workshop dan orientasi tata persuratan yang digelar oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang tata persuratan
kearsipan, dan laporan keuangan. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi dan Ditjen Pendidikan Islam Kastolan SPD MSI sebagai narasumber. Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam bidang tata persuratan, kearsipan, dan laporan keuangan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Parepare, maka digelar workshop dan orientasi tata persuratan, kearsipan, dan laporan keuangan tahun 2015. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua STAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra, di Auditorium STAIN, Jumat 15 Mei 2015. Acara ini diikuti pejabat lingkup STAIN Parepare. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip yang baik, tertib, dan profesional dalam rangka tata administrasi yang baik. Workshop ini juga berguna untuk menyamakan persepsi dalam tata persuratan di lingkup STAIN Parepare. Ketua STAIN Parepare dalam sambutan pembukaan workshop menegaskan bahwa manajemen kearsipan yang baik, menyusun rencana anggaran yang baik adalah bagian dari peningkatan kualitas sekaligus mempengaruhi akreditasi pada masing-masing program studi maupun akreditasi institusi. Ahmad Sultra juga menyampaikan bahwa STAIN Parepare telah divisitasi untuk akreditasi institusi dan hasilnya telah diperoleh, yaitu akreditasi B. Manajemen kearsipan yang baik, menyusun perencanaan anggaran yang baik, itu adalah bagian dari peningkatan kualitas yang sekaligus mempengaruhi akreditasi pada masing-masing program studi maupun akreditasi institusi. Perlu dalam hal ini juga saya sampaikan kepada Bapak Kastolan bahwa kami STAIN Parepare ini sudah divisitasi untuk akreditasi institusi pada beberapa bulan yang lalu. Dan pada beberapa hari yang lalu, ini sudah ada hasilnya, Pak. Kami STAIN Parepare memperoleh akreditasi B secara institusi. Kegiatan workshop yang dilaksanakan STAIN Parepare dengan menghadirkan Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kastolan SPD MSI sebagai narasumber. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program seputar Parepare ini. Untuk berita terakhir di hari ini, Presiden Direktur Gaken Holding Company, perusahaan internasional asal Jepang, Hiroaki Miyahara, menanam pohon di halaman rumah jabatan Wali Kota Parepare setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke 4 sekolah yang ada di Kota Parepare. Presiden Direktur Gaken Holding Company, perusahaan internasional asal Jepang, Hiroaki Miyahara, menyempatkan diri menanam pohon di halaman rumah jabatan Wali Kota Rabu 13 Mei lalu. Kegiatan ini menjadi rangkaian terakhir kunjungannya selama 3 hari di Parepare. Penanaman pohon di halaman rumah jabatan Wali Kota ini juga dihadiri Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, didampingi Wali Kota Parepare H.M. Topan Pawe. Pada kesempatan ini B.J. Habibie hanya menyiram pohon yang ditanamnya saat ke Parepare tahun lalu. Sebelum menanam pohon, beberapa agenda Presiden Direktur Gaken Holding Company, Hiroaki Miyahara selama 3 hari di Parepare, diantaranya melakukan kunjungan ke 4 sekolah, yakni SMP Negeri 12, SD Negeri 71, TK Aisyah Muhammadiyah 3, dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nusa Indah yang terletak di Kecamatan Soreang. Turut hadir mendampingi Presiden Direktur Gaken Holding, Hiroaki Miyahara, Ketua DPRD Kaharudin Kadir, Asisten 1 Rusman Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Husni Sam, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Muhammad Yamin, dan Camat Soreang Hamri Hadade. Kunjungan Hiroaki Miyahara ke sekolah ini diawali pada TK Aisyah Muhammadiyah Parepare, dilanjutkan ke PAUD Nusa Indah, kemudian ke SD Negeri 71, dan diakhiri di SMP Negeri 12 Kota Parepare. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di program seputar Parepare untuk hari ini. Nantikan berita-berita terkini hanya di seputar Kota Parepare dari Senin hingga Jumat di layar kaca kesayangan Anda. Saya Rahmalira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan sampai jumpa.